Halo teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 37, hari ini kita akan lanjutin ke kejadian 38 dari ayat 1 sampai 30 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Yehuda dan Tamar. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 38 ayat 1 sampai 30, Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya." Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap menteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telukungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia," dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarkanlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata,
Alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, jadi dari kisah Yusuf, penulis mengalihkan ke kisah Yehuda. Yehuda memisahkan diri dari saudara-saudaranya. Ia menumpang di orang Adulam namanya Hira. Melalui kisah Yehuda ini, kita mengenal tradisi perkawinan turunan. Bila ada yang meninggal, maka saudara lelakinya bisa tidur sama janda dari yang meninggal untuk membangkitkan keturunan bagi yang meninggal. Lalu di ayat kedua, Yehuda di daerah Adulam itu lihat ada gadis Kanaan bernama Suah. Naksirlah dia dan menikahinya. Di ayat ketiga, istri Yehuda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Er. Istri Yehuda mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi dan diberi nama Onan. Di ayat kelima, istri Yehuda mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Shelah. Lalu di ayat ke-6, Yehuda mengambil seorang istri yang bernama Tamar untuk Er anak sulungnya. Di ayat ke-7, Er anak sulung Yehuda jahat di mata Tuhan. Kemungkinan kejahatan yang dilakukan itu seperti dalam kasus orang Sodom, kekejian yang tidak wajar. Tuhan membunuhnya, secara harfiah menyebabkan dia mati. Lalu di ayat ke-8, Yehuda berkata kepada Onan untuk menikahi istri Er dan membangkitkan keturunan bagi Er. Pernikahan ini disebut Lex Leviratus atau pernikahan Levirat yang nanti keturunan yang lahir menjadi anak orang yang meninggal dan menjadi ahli waris anak yang meninggal. Nah, di ayat 9-10, Onan tahu bahwa benih ini nanti tidak jadi miliknya. Namun dia tetap menantangi istri saudaranya, namun ia menumpahkan spermanya ke tanah supaya tidak memberikan benih kepada saudaranya. Dan yang dilakukan Onan itu jahat di mata Tuhan. Karena itu, Yahweh membunuhnya, menyebabkan dia mati. Di ayat 11 kata Yehuda kepada Tamar menantunya agar dia pulang ke rumah ayahnya sampai Shelah sudah waktunya nikah. Tersirat ini adalah dalih dari pihak Yehuda karena dia tidak benar-benar berniat memberikan putra ketiganya pada Tamar karena menganggapnya sebagai wanita yang tidak beruntung yang menyebabkan kematian Er dan Onan. Karena itu Yehuda berkata, jangan sampai Shelah mati juga seperti saudara-saudaranya. Lalu di ayat ke-12 dalam proses waktu, putri Suah istri Yehuda itu meninggal. Yehuda pergi menghibur diri ke para pencukur bulu dombanya ke kota Timnah, dia dan sahabatnya Hira. Lalu di ayat 13, mendengar hal itu, ada orang yang memberitahukan kepada Tamar bahwa ayah mertuanya pergi ke Timnah. Di ayat ke-14, lalu si Tamar melepas pakaian jandanya agar tidak dikenali oleh Yehuda. Ia menutupi dengan kerudung dan menyembunyikan wajahnya dengan gaya pelacur dan membungkus dirinya. Dia duduk di tempat terbuka. Nah, Tamar melihat Shelah sudah dewasa, namun tidak diberikan kepadanya menjadi suaminya ganti dua abangnya. Di ayat 15, ketika Yehuda melihat Tamar, ia kira itu seorang pelacur karena ia menutupi wajahnya. Lalu di ayat ke-16, Yehuda melihat Tamar yang menyamar itu, yang dikiranya pelacur itu. Tamar mengelabui Yehuda, sehingga akhirnya terjadilah hubungan perzinahan dan insest. Nah, di ayat ke-17, Yehuda berjanji akan mengirimkan anak kambing pada Tamar yang menyamar itu. Tapi Tamar pinter guys, dia minta Yehuda berjanji. Lalu di ayat ke-18, Yehuda udah terjebak nih, dia mau aja berjanji. Dia kasih jaminan gitu, sebagai simbol mengikatkan diri pada janji. Nanti dibarter, jaminannya akan dikembalikan pas anak kambingnya dikasih. So, Tamar mengambil stempel yang dikenakan di jari atau digantung di leher. Itu sebagai lambang kepemilikan gitu guys. Nah, di antara orang Babilonia kuno, setiap orang biasanya memakai cincin seperti itu guys. Nah, lalu di ayat 20, setelah kejadian itu, Yehuda mengirim anak kambing yang dijanjikan melalui Hira temannya yang orang Adulam itu, berharap barteran sama stempel miliknya. Tapi udah dicari-cari ternyata perempuan itu nggak ada. Di ayat ke-21, si Hira udah nanya-nanya tentang pelacur yang di pintu kota. Tapi kata orang-orang nggak ada pelacur di sana. Lalu di ayat 22, akhirnya si Hira itu kembali ke Yehuda dan bilang bahwa dia nggak ketemu perempuan itu. Dan dia juga udah nanya orang-orang di Timnah, malah katanya nggak ada pelacur di sana. Di ayat ke-23, lalu Yehuda menanggapi, yaudah, ntar biar perempuan itu mengambil sendiri kalau dia memang mau ambil. Jangan sampai dia dipermalukan. Jangan sampai dia dipermalukan, dijadikan penghinaan karena menanyakan anak kambing yang dijanjikan. 3 bulan kemudian, diberitahukan kepada Yehuda bahwa Tamar menantunya hamil. Si Yehuda minta Tamar dibawa kepadanya untuk dibakar akibat kesalahannya. Lalu di ayat 25, saat ada utusan yang hendak menjemput Tamar, si Tamar pinter dong. Dia nitip untuk ayah mertuanya itu barang-barang stempel dan gelang yang dulu dijadikan jaminan. Sambil nitip pesan bahwa yang punya barang-barang ini adalah ayah dari bayi di kandunganku.
Di ayat ke-26, Yehuda mengenali barang-barang yang dikirim itu adalah miliknya dan membenarkan Tamar. Dan dia menyatakan dirinya salah karena tidak memberikan Shelah untuk Tamar. Lalu di ayat ke-27, waktu melahirkan tiba. Ternyata Tamar mengandung anak kembar. Lalu di ayat 28, saat persalinan pun dilalui dengan susah payah. Anak pertama mengulurkan tangan terlebih dahulu, lalu diikat benang sebagai penanda yang lahir duluan. Tetapi habis itu masuk ke dalam lagi. Lalu di ayat 29, saudara laki-lakinya yang di dalam perut keluar duluan nih guys. Baru di ayat 30, keluarlah saudaranya yang mengenakan benang kirmisi di tangannya. Jadi demikian teman-teman saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Jadi hari ini kita belajar tentang Yehuda yang memisahkan diri dari saudara-saudaranya. Ia meneruskan generasinya sendirian di Adulam, mengambil istri, punya anak, mengambil menantu, dan akhirnya malah punya anak dari menantunya. Kita melihat Yehuda malah lebih takut reputasinya jelek di mata manusia, yaitu saat pelacur itu tidak ditemukan. Ironisnya, dia santuy benar walaupun telah melanggar kekudusan Tuhan, yaitu dengan menikahi orang Kanaan, hidup dengan cara hidup orang Adulam. Nah lalu, apa yang bisa kita terapkan hari ini? Yang bisa kita terapkan adalah senantiasa hidup dalam cara anak Tuhan guys. Soalnya, once kita hidup dengan cara kita atau cara dunia, terus keasikan nih, kita jadi lupa sama cara hidup serupa Kristus. Jadi, mari menjadikan cara hidup serupa Kristus sebagai gaya hidup. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, bagaimana memelihara cara hidup serupa Kristus di tengah tawaran cara hidup serupa dunia yang lebih ringan dan menyenangkan? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Yehuda? Dan yang terakhir, apa yang kamu pelajari tentang pribadi Allah? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Nah, jadi segitu aja saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menjaga hidup serupa Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.